Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahiba'il kiram, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah. Sampaikan terima kasih, penghargaan yang tinggi untuk segenap ikhwan, baik ahbab kita yang datang dari kota suci Makkah maupun segenap ahbab kita yang tinggal di kota Taif ini. Terima kasih atas segala perhatian antum, kepedulian antum, kebersamaan antum semua, yaitu selama saya dan keluarga tinggal di kota Makkah sudah 3,5 tahun lebih, hampir 4 tahun. Nah, mudah-mudahan kebersamaan kita selama ini bisa menjadi penyebab turunnya barakah, memperkuat ukhuwah di antara kita, sekaligus bisa menjadi motivasi untuk kita semua agar lebih semangat untuk membela Allah dan Rasulnya, membela agamanya, membela yang hak, menegakkan kebenaran, keadilan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian sebagaimana kita ketahui, malam hari ini kita kumpul di kota Taif ini dalam rangka silaturahim, sekaligus ini mungkin menjadi perpisahan, tapi mudah-mudahan perpisahan sementara di antara kita semua, di mana insya Allah kalau tidak ada halangan dalam waktu dekat, saya sekeluarga akan kembali ke tanah air. Insya Allah dalam waktu dekat ini, tidak lama lagi saya sekeluarga akan kembali ke Indonesia, akan pulang ke tanah air, dan akan kembali berjuang bersama umat Islam di kita punya negeri tercinta. Amin ya rabbal alamin. Karena walau bagaimanapun juga, Indonesia adalah negeri kita semua. Indonesia adalah tanah air kita. Dan kita semua sangat-sangat mencintai kita punya negeri. Nah, melihat kondisi kita punya negeri saat ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Nah, artinya kondisi yang sangat memprihatinkan, ya tentu membutuhkan kepedulian, yaitu dari setiap rakyatnya, dari setiap bangsanya, termasuk kepedulian, perhatian dari para habaib, para ulama, para tokoh, para aktivis, bagaimana supaya kita bisa saling bergandeng tangan, bahu-membahu, menyelamatkan kita punya negeri dari keterpurukan. Karena saat ini kita punya negeri, sebagaimana kita ketahui, sedang ada pandemi wabah corona, yang sampai hari ini penanganannya juga sangat-sangat tidak profesional. Semakin hari semakin tinggi, yaitu tingkat kurva kenaikan daripada wabah coronanya. Kemudian ditambah lagi dengan resesi ekonomi, bukan sekedar krisis, tapi kita sudah masuk yaitu ke periode ketahapan yaitu yang sangat berbahaya bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Dan yang paling parah lagi adalah kezaliman yang merajalela, di mana hukum dikangkangi, saudara, bahkan konstitusi sudah banyak dilanggar. Kemudian kita lihat juga dalam penegakan hukumnya, kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, yaitu mengikuti syahwat, hawa nafsu, sehingga penegakan hukum suka-suka, dan ini tidak boleh dibiarkan. Sebab kalau penegakan hukum yang tidak adil dibiarkan, maka kita sebagai bangsa Indonesia kelak akan hancur bersama. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengingatkan para sahabatnya, saudara. Nah, ini soal penegakan keadilan. Tatkala Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu wa an jami'is sahabah, di mana tatkala beliau diutus oleh sekelompok yaitu dari para sahabat Nabi untuk mencoba menyampaikan kepada Nabi tentang akan dihukum potong tangannya seorang wanita dari Bani Makhzum, saudara, karena dianggap ini wanita terhormat,
wanita dari Quraisy, wanita yang punya kedudukan yaitu dari qabilahnya atau asyirahnya kedudukan yang tinggi, sehingga ada keresahan kalau sampai wanita ini yang sudah terbukti mencuri akan dipotong tangannya. Ini menjadi satu beban bagi kaumnya yang dianggap sebagai kaum yang punya kedudukan yang terhormat, ya kawan. Nah, singkat cerita, apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu, yang Nabi katakan adalah, ya Usama, atasfa'u fi haddin min hududillah. Hei Usama, apakah engkau ini ingin memberikan pertolongan, ingin memberikan satu keringanan di dalam satu ketetapan hukum yang sudah diputuskan oleh Allah? Jadi ada satu ketetapan yang sudah Allah putuskan, yang sudah Allah tetapkan, kemudian tahu-tahu kau ini ingin minta dispensasi, meminta keringanan, meminta perubahan hukum, saudara. Lalu setelah itu yang paling menarik, Nabi memberikan kabar kepada Usama, dan ini untuk kita semua. Apa kata Nabi? Ketahuilah, innama halaka man kana qablakum. Sesungguhnya umat sebelum kamu dulu dibinasakan oleh Allah gara-gara perkara seperti ini. Perkara yang bagaimana? Saudara, perkara yaitu jika ada orang yang dianggap terhormat, idza tarqa fihi musyari. Jadi kalau ada orang yang dianggap terhormat, dianggap mulia, kemudian mereka mencuri, tarakuhu, dibiarkan, tidak dihukum. Wa idza tarqa fihi mudhaif. Tapi kalau ada orang lemah, wong cilik, rakyat kecil, saudara, yang mencuri, yuqamu alaihi al-had. Nah, baru ditegakkan hukum, baru dihukum dengan berat. Jadi Nabi kasih tahu kepada Usama, perilaku seperti ini, meminta dispensasi, meminta keringanan hukum, meminta pembebasan hukum, saudara, bagi orang-orang tertentu yang dianggap mulia, dianggap terhormat, ini bisa mendatangkan bala musibah dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hukum itu buat semua. Hukum itu nggak boleh pilih bulu. Hukum itu nggak boleh dipilah-pilah. Hukum itu, saudara, justice for all. Hukum itu yang namanya keadilan itu untuk semua. Al-adlul jami'. Keadilan itu untuk semua orang. Bahkan keadilan itu bukan hanya untuk orang Islam saja. Orang kafir sekalipun harus diperlakukan dengan adil, ya kawan. Ini indahnya Islam. Jadi nggak bisa hukum itu dipilih-pilih, dipilah-pilah. Oh, yang ini dekat dengan rezim, jangan dihukum. Oh, yang ini jauh dengan rezim, ini harus dihukum. Nggak boleh. Nah, akhirnya setelah Nabi mengatakan sedemikian rupa, Nabi bersumpah, saudara, waimullah, kata Nabi, demi Allah, kata Nabi, demi Allah, waimullah, kata Nabi, jika putriku Fatimah binti Muhammadin sarakat, andai kata aku punya putri Fatimah, jantung hatiku, kekasihku, kecintaanku, perempuan yang paling mulia. Siapa perempuan yang lebih mulia dari Sayyidatuna Fatimah yang Nabi katakan Sayyidatun Nisa'il Alamin, pemimpin perempuan semesta alam. Sedemikian tingginya terhormatnya kedudukan Fatimah Zahra, tetap Nabi mengatakan laukanat Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Demi Allah, jika putriku Fatimah, yang tadi sudah kita sebutkan betapa mulianya Fatimah, betapa terhormatnya Fatimah, tapi kalau mencuri, demi Allah, laqata'tu yadaha, niscaya pasti akan aku potong tangannya. Subhanallah. Nah, kenapa Nabi menyampaikan ini, ya ikhwan? Karena memang penegakan hukum yang adil itu merupakan syarat mutlak kesejahteraan, keberkahan suatu bangsa dan suatu negeri, ya. Kalau penegakan hukum yang suka-suka, kalau penegakan hukum yang seenaknya yang terjadi di negeri kita, dibiarkan dan dibiarkan, akan hancur kita punya negeri. Nabi udah kasih tahu, innama halaka man kana qablakum. Yang hancur bukan rezimnya saja, yang hancur bukan orang-orang jahatnya saja, yang hancur bukan mereka yang korup saja, yang hancur bukan mereka yang zalim saja. Satu negeri akan Allah hancurkan.
Na'udzubillah min dzalik. Dan ini nggak boleh terjadi. Nah pertanyaannya, apakah ini bisa kita cegah? Bisa ya ikhwan. Siapa bilang kita nggak bisa cegah? Loh caranya bagaimana supaya untuk mencegah ini? Ya kita tegakkan keadilan. Kita paksa siapapun pejabat di negeri kita wajib untuk menegakkan keadilan. Jadi keadilan ini harga mati yang tidak bisa ditawar. Siapapun warga negara Indonesia, apapun agamanya, apapun sukunya, dari golongan manapun dia, sukakah kita dengan dia atau kita tidak suka, wajib diperlakukan dengan adil. Jadi krisis keadilan di kita punya negeri ini sangat berbahaya sekali, sudah mencapai titik nadir dan ini tidak boleh lagi dibiarkan. Nah itulah sebabnya saya dengan keluarga memutuskan wajib untuk pulang. Jadi saya sebagai bangsa Indonesia, saudara saya sebagai warga negara Indonesia, saya sebagai saudara dari seluruh rakyat yang ada di Indonesia, nggak boleh saya biarkan itu terjadi ya ikhwan. Apapun resikonya, saya harus pulang, saya harus ajak rakyat dan bangsa Indonesia, ayo sama-sama kita tegakkan keadilan. Ayo sama-sama kita revolusi akhlak. Revolusi akhlak ini penting saudara, dan pahlawan revolusi akhlak sedunia adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menyampaikan, beliau sampaikan dalam hadisnya, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus hanya innama adatun min adawatil hasab. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Dan Nabi sudah membuktikan bagaimana beliau sukses, jaya, berhasil menjalankan visi dan misi kenabiannya, saudara. Karena visi dan misi kenabian yang dibawa oleh Nabi Yuna Muhammad SAW adalah revolusi akhlak. Bagaimana masyarakat jahiliyah, saudara, dihijrahkan menjadi masyarakat yang beradab, berbudaya, berakhlakul karimah. Bagaimana Nabi berhasil menjalankan misinya, membawa masyarakat jahiliyah minadz zulumati ilan nur. Ini namanya revolusi akhlak ya ikhwan. Masyarakat jahiliyah yang tadinya saudara menghalalkan segala macam kemunkaran, menghalalkan minuman keras, menghalalkan judi, menghalalkan perzinahan, menghalalkan segala macam kebejatan. Dengan diutusnya Nabi menyempurnakan semua akhlak yang ada ya ikhwan. Mereka dihijrahkan dari akhlak yang tidak baik menjadi akhlak yang baik, dari akhlak yang sudah baik menjadi akhlak yang lebih baik. Ini yang wajib kita lakukan ya ikhwan. Nah karena itu sekali lagi kepulangan kita ini tidak lain dan tidak bukan bahwa saya dan kawan-kawan, saya tidak berjuang sendiri ya ikhwan. Nah ingin membangkitkan kembali semangat rakyat dan bangsa Indonesia di dalam menegakkan keadilan dan melawan segala kezaliman. Kita tidak mau binasa tenggelam bersama orang-orang zalim. Kita tidak mau binasa tenggelam dengan orang-orang yang selama ini memperlakukan masyarakat Indonesia dengan tidak adil ya ikhwan. Dengan menegakkan keadilan, insya Allah kita akan jauh dari bala, akan jauh dari musibah, akan jauh dari segala bencana. Amin ya rabbal alamin. Kita ajak semua masyarakat tanpa pandang bulu siapapun dia, saudara, ayo mari. Dari yang tidak mengenal Allah kita ajak agar mereka mengenal Allah. Dari yang tadinya berbuat tidak baik kita ajak supaya mereka bisa berbuat baik. Dari yang tadinya suka korupsi kita ajak supaya mereka tidak korupsi lagi. Dari yang tadinya zalim kita ajak supaya mereka tidak zalim lagi. Ini yang disebut revolusi akhlak ya kawan. Dan ini menjadi satu keniscayaan. Artinya keniscayaan dalam kondisi kita punya negeri saudara, di mana ketidakadilan merajalela, di mana yang namanya kezaliman merajalela, tidak ada pilihan lain untuk menghadapi itu semua kecuali dengan revolusi akhlak. Nah karena itu doakan, insya Allah dalam waktu dekat saya akan kembali dengan keluarga semua dan kami akan bergabung kembali dengan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, yaitu untuk melanjutkan perjuangan. Kezaliman ini tidak boleh dibiarkan, ketidakadilan ini tidak boleh dibiarkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada segenap para ulama dan umat Islam di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingatkan, yakinlah, percayalah dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk membela agamanya. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah.
hei orang-orang yang beriman, jadilah kamu sekalian sebagai penolong-penolong Allah. Apa yang dimaksud penolong Allah? Padahal Allah tidak butuh ditolong. Apa yang dimaksud pembela Allah? Padahal Allah tidak butuh dibela. Jadi kalau Allah memerintahkan kita, jadilah kamu pembela Allah, jadilah kamu penolong Allah, artinya kita diminta untuk menjadi pembela ajarannya, pembela hukumnya, pembela aturannya, saudara, pembela syariatnya, agar bisa ditegakkan di bumi Allah. Nah, jadi nggak betul kalau ada mengatakan Allah nggak perlu dibela, Allah nggak perlu ditolong, saudara, dengan maksud supaya kita tidak berjuang, tidak membela agama Allah. Tidak betul. Itu namanya kalimatul haqqin yuradu bihi batil, saudara. Nah, yang betul, saudara, betul memang Allah tidak butuh dibela, tapi kok Allah suruh kita membela? Ini kan menarik. Allah nggak butuh dibela, Allah nggak butuh ditolong, tapi Allah perintahkan orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman. Ini perintah Allah. Kunu, jadilah kamu sekalian ansarullah, penolong-penolong Allah. Nah, jadi kalau kita dikatakan nggak boleh bela Allah, nggak perlu nolong Allah, Allah nggak butuh ditolong, Allah nggak butuh dibela, lalu posisi ayat ini di mana? Nah, maka itu saudara, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, ya Allah tidak butuh ditolong, Allah tidak butuh dibela, itu merupakan akidah kita semua. Tapi kalau Allah sudah memerintahkan kita untuk membela Allah, menolong Allah, berarti yang kita suruh dibela dan ditolong adalah hukumnya, ajarannya, aturannya, supaya bisa kita tegakkan dalam kehidupan, yaitu berbangsa dan bernegara kita, insya Allah. Nah, di samping itu ada janji Allah dalam ayat yang lain. Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah. Hei orang-orang yang beriman, jika kamu sekalian betul-betul sungguh-sungguh membela Allah, memenangkan Allah, yansurkum, niscaya Allah pasti akan memenangkan kamu sekalian. Ini janji Allah, ya. Kenapa kita mesti ragu dengan Allah punya janji? Kenapa kita mesti pesimis, oh nanti perjuangan kita nggak menang? Kenapa kita mesti takut? Oh musuh begitu besar, oh musuh begitu kuat, oh musuh punya segala macam kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan persenjataan. Kenapa kita mesti takut itu semua, ya kawan? Kita memiliki Allah yang maha kuat, maha perkasa, maha besar, maha kaya, saudara. Nggak ada satupun yang mampu untuk menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan di ayat lain, saudara, Allah ingatkan lagi buat kita semua, saudara, di mana Allah nyatakan, in yansurkumullahu fala ghalibalakum. Jika Allah sudah memenangkan kamu, membela kamu, fala ghalibalakum, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kamu. Subhanallah. Nah, ini keyakinan yang mesti kita bangun, ya kawan. Jadi jangan kalau berjuang tuh merasa minder, takut, saudara, melihat kekuatan musuh nih kelihatannya begitu besar. Jangan. Allah jauh lebih besar dari mereka, Allah jauh lebih kuat dari mereka, Allah jauh lebih kaya dari mereka, ya kawan. Nah, karena itu tidak usah khawatir. Insya Allah kepulangan ini, yang penting kita ikhlaskan niat semua, bahwa kepulangan ini memang untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah akan selalu bersama kita. Dan saya minta apa yang tadi disampaikan oleh Tuan Guru Mahfuz, begitu juga Tuan Guru Mawardi, saudara, begitu juga tadi ada Ustadz Faiz dan lain sebagainya. Jangan lupa antum-antum yang ada di Taif ini, yang ada di Mekah, selalu mendoakan kami, mendoakan saya dengan keluarga, dengan kawan-kawan, dengan para ulama, para kiai, dan umat yang sedang berjuang di Indonesia. Nah, dengan kekuatan doa antum semua, saudara, insya Allah perjuangan kami akan lebih lancar, lebih mudah, lebih berkah. Karena jangan lupa, saudara, doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah, sumsumnya ibadah. Nggak sampai di situ, doa silaturahmi. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Bisa jadi antum-antum yang ada di Mekah, antum-antum yang ada di Taif, bisa jadi justru doa-doa antum itulah yang selama ini membuat para pejuang-pejuang Islam di Indonesia menang. Sudah bisa jadi. Jadi jangan berpikir yang bisa mengetuk pintu kemenangan itu hanya mereka yang berjuang di lapangan. Kadang-kadang mereka yang berdoa, mereka yang munajat di tengah malam, mereka yang sholat tahajud, menangis di hadapan Allah, mohon ya Allah, bela saudara-saudara kami yang sedang berjuang di Indonesia. Dia berhasil mengetuk pintu rahmat Allah tercurahkan, Allah berikan keberkahan daripada perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Nah, karena itu, saudara, jadi jangan sekali-kali merasa bahwa bantuan doa itu adalah bantuan yang paling kecil. Enggak betul itu.
Kadang-kadang ada orang merasa ya saya cuma bisa bantu doa doang. Enggak, doa itu bantuan besar ya ikhwan. Doa itu bantuan besar. Jadi jangan menganggap doa itu bantuan kecil. Justru jangan-jangan doa yang bersangkutanlah yang berhasil mengetuk pintu rahmat Allah. Berkali-kali para pejuang berjuang nggak menang, berjuang belum menang, berjuang jatuh lagi, berjuang gagal lagi ya ikhwan. Begitu ada satu hamba Allah, begitu dia berdoa, terketuk pintu rahmat Allah, Allah terima doanya ya ikhwan, Allah berikan kemenangan kepada semua pejuang. Nah, jadi semua posisi sama-sama bagus, sama-sama tinggi, sama-sama mulia. Nah, karena itu sekali lagi, apalagi yang ada di kota suci Mekah, yang ada di dekat Ka'bah ya ikhwan, yang ada dekat Masjidil Haram ya ikhwan, doakan akan perjuangan ini. Insya Allah Allah akan berikan kita kemenangan. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Jadi sekali lagi sebelum saya akhiri, sekali lagi kalau ketidakadilan dibiarkan, sebagaimana Nabi sudah katakan tadi, innama halaka man kana qablakum, sesungguhnya kata Nabi, umat sebelum kamu dulu binasa gara-gara apa? Nah, gara-gara tadi idza saraqa fihimus syarif, kalau ada orang yang dianggap terhormat mencuri di tengah mereka, tarakuhu, dibiarin, nggak dihukum. Ini kan yang terjadi di Indonesia saat ini begitu ya. Wa idza saraqa fihimud dhaif, tapi kalau orang lemah, saudara, nah, baru dihukum. Sekarang di Indonesia begitu. Jadi kalau ada orang mendukung rezim, memuji-muji rezim ya ikhwan, sebesar apapun dosanya dilindungi, nggak peduli dia menghina Allah, dia menghina Rasul, dia menghina ulama, dia menghina habaib, dia menghina Islam, dilindungi hanya karena dia menjilat kepada rezimnya. Ini fakta, bukan fitnah, ini bukan hoax, bukan, ini fakta, ini sudah menjadi rahasia umum. Tapi manakala ada orang yang tidak menjilat rezim, manakala ada orang yang kritis untuk mengkritisi kebijakan rezim yang merugikan rakyat, saudara, apa yang terjadi? Langsung ditangkap, walaupun tidak ada salah, harus disalahkan. Ini hukum macam apa? Dan ini dipertontonkan secara telanjang kepada masyarakat, dipertontonkan secara telanjang. Lalu begitu dipertontonkan secara telanjang, kita harus diam. Kalau kita diam, kita akan ikut binasa bersama mereka. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu saya pikir udah waktunya saya harus segera pulang. Sebetulnya saya mau pulang bukan baru sekarang ya, Pak. Kita sudah dari 3 tahun yang lalu mau pulang, cuman dihalangi sampai dicekal dan lain sebagainya. Ada gerakan politik, ada gerakan intelijen yang menghalang-halangi saya pulang, sehingga sampai tertunda 3,5 tahun saya tidak pulang. Nah, alhamdulillah hari ini kita mendapat kesempatan, mudah-mudahan tidak ada yang menghalangi lagi, atau kalaupun ada yang menghalangi, mudah-mudahan gagal upaya mereka untuk menghalangi. Insya Allah dalam waktu dekat nanti akan saya umumkan kapan kita akan pulang. Kita sedang menyelesaikan segala administrasi keimigrasiannya. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan pulang dan kita akan kembali berjuang. Kita pulang bukan untuk berontak, kita pulang bukan untuk bikin gaduh, kita pulang bukan untuk perang, bukan. Kita pulang untuk memperbaiki nasib negeri kita, saudara. Jangan lupa, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, nasib satu bangsa, kalau bangsa itu sendiri tidak berupaya untuk merubah apa yang ada dalam diri mereka. Jadi kita pulang mengajak seluruh rakyat, seluruh bangsa, ayo kita evaluasi. Kenapa sih kok kita bisa mendapatkan musibah seperti ini? Ada apa? Kenapa sih musibah datang bertubi-tubi? Apa sih yang kita lakukan? Apa sih kesalahan kita kepada Allah? Kenapa sih perjuangan kita ini terus tersendat, terus perjuangan ini mendapat halangan-halangan yang berat? Ada apa sih? Mungkin ada dosa-dosa yang kita kerjakan, yang perlu kita perbaiki dulu ya ikhwan. Jadi kita revolusi akhlak mulai dari diri kita dulu ya ikhwan. Revolusi akhlak mulai dari diri kita, mulai dari keluarga kita, kemudian ke masyarakat kita, kemudian kepada seluruh bangsa dan negara kita ya ikhwan. Tidak ada jalan lain. Revolusi akhlak, insya Allah Indonesia akan menjadi Indonesia berkah. Takbir. Yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat untuk antum semua. Rekaman yang antum ambil hari ini bebas, antum mau sampaikan kemana aja silakan, karena ini terbuka. Ini merupakan bagian daripada perjuangan kita semua. Itu saja. Sekali lagi doakan dan doakan. Sekarang saya mau tanya semua yang ada di sini, tetap siap mendukung perjuangan? Siap mendoakan? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekian yang bisa saya sampaikan, dan saya minta maaf kalau dalam pertemuan ini antum duduk di bawah, ana dengan Habib Salim duduk di atas. Sebetulnya dari tadi ana minta antum duduk di atas sebagian, karena barusan kita habis kena air di sini, agak dingin juga ini airnya. Nah, agak sedikit apa namanya, kena airnya agak sedikit menggigil, makanya dari tadi anu duduk di pojok aja, duduk di pojok di atas biar agak hangat. Jadi tolong dimaklumi, bukan kita tidak sopan. Nah itu saja, terima kasih banyak. Jazakumullahu khairal jasa. Apa-apa yang saya sampaikan tadi, ya ikhwan, mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita semua. Dan kalau ada kesalahan-kesalahan, saya mohon ampun kepada Allah dan mohon dimaafkan dari semua yang ada di sini. Dan sekali lagi, kalau selama ini saya ada di Mekah ataupun di Taif, ada kesalahan yang saya lakukan kepada anda semua, sengaja atau tidak sengaja, yang besar ataupun yang kecil, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairal jaza. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi